Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Allah kita, Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, roh kita, tubuh kita mau berikan yang terbaik pujian, penyembahan kita kepada Tuhan pagi hari ini. Biarlah apa yang kita lakukan pagi hari ini berkenan di hadapannya, memuliakan namanya. Dan tentunya kita juga beroleh berkat melalui ibadah pagi hari ini. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk mempersiapkan diri dalam ibadah pagi hari ini. Firman-Nya dalam kitab Mazmur akan menolong kita untuk mempersiapkan diri menyambut ibadah kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Allah yang kudus, Allah yang mulia. Kita mau agungkan pujian ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Bangkit berdiri, kita nyatakan pujian ini.
tersungkur. Kam kudus tersungkur di depan tahta, memimpin mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah Tuhan yang ada. Segala pujian bagi Allah kita nyatakan. Segala pujian bagimu, segenap nafas mulia. Segala puji bagimu, surga bumi kan berseru. Kuduslah, segala puji bagi Allah kita. Segala puji, ini pujian kami Tuhan. Haleluya. Segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru. Sekali lagi kita nyatakan, segala puji bagi Allah kita. Segala pujian bagi-Mu. Haleluya. Nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan, kuduslah Allah kita. Kuduslah Tuhan Allah, kuduslah, kuduslah Tuhan nama-Mu. Kita tahu hanya Yesuslah yang layak kita agungkan. Dan selama hidup kita, hanya Dia harapan kita, tidak ada yang lain. Kita mau tinggikan Dia, karena Dia Allah yang luar biasa. Dengan segenap hati kita nyatakan bahwa kita mau sembah Dia, menjadikan pengharapan kita hanya Dia. Bahwa kasih-Nya harapan kita dalam kehidupan kita. Dengan segenap hati, nyatakan pujian ini dari hati kita. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalam Kau pegang hidupku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya. Kasih-Mu, haleluya. Karya-Mu,
kuasa sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Harapan kita hanya Yesus. Dia tak pernah gagal dalam hidup kita. Dia selalu berikan yang terbaik. Dia tak pernah gagal. Rencananya selalu ada dalam hidup kita. Haleluya. Dia selalu ada dalam hidup kita, mengasihi kita untuk selama-lamanya. Rencananya indah dalam hidup kita. Tak pernah gagal rencana-Mu, dan di jalan-Mu kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, dan di jalan-Mu kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesusku. Dengan segenap hati ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam. Sekali lagi, nyatakan kami percaya. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, kami aman dalam. Tidak ada tempat perlindungan terbaik selain Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang terus kami nikmati sepanjang hari. Kuasa-Mu luar biasa dalam hidup kami. Dan kami mau bersyukur untuk semuanya. Terima kasih buat pagi hari ini, Engkau berikan kami semua kesehatan, kekuatan, kehidupan. Sehingga kami boleh sampai di tempat ini untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Urapi setiap kami yang hadir di tempat ini, setiap jemaat-Mu yang hadir, urapi satu demi satu. Kami yang melayani dan terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Berotoritas penuhlah dalam ibadah kami pagi hari ini. Segala kuasa iblis, kuasa dosa yang ingin mencuri kemuliaan-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus berotoritas penuh dalam ibadah kami pagi hari ini.
Segala puji, segala hormat bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita lebih lanjut memuji dan muliakan nama Tuhan, kita akan disambut oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus. Baik, salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi, salam. Bapak Ibu kita mengucap syukur karena kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, juga anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah untuk kita menyembah Tuhan. Kita memuji, meninggikan namanya. Kita bersyukur di sepanjang minggu ini Tuhan sudah menyertai dan memberkati kita. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu semuanya, mari kita arahkan hati kita sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan, juga membuka hati tentunya untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita terus dibangun, kita terus diajar, diarahkan, sehingga Bapak Ibu Saudara seluruh jemaat kita boleh masuk dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Saya menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak Ibu seluruh jemaat. Selamat beribadah, selamat memuji menyembah Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita semua diberkati Tuhan. Dengan segala pergumulannya kita tahu Tuhan selalu bersama dengan kita. Berikan senyum, salam kanan kiri. Tuhan baik. Tuhan Yesus baik. Hidup kita memuliakan Tuhan. Tiada hentinya kita mengucap syukur dan kita mau nyatakan pujian. Sukacita nyatakan pujian ini. Sukacita dengan segenap hati. Betapa besar perbuatanmu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat Kau sertaku, Kau tak ingkar dari janji-Mu, menolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku, jiwaku memuliakan, jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu, jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Dengan sukacita nyatakan pujian ini. Betapa besar perbuatan Allah kita. Haleluya. Betapa besar perbuatan-Mu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat
Kau sertaku, Kau tak ingkar janji-janjimu, nolong pembela hidupku. Selamanya Kau jiwaku memuliakanmu, jiwaku memuliakanmu, dan hatiku bersuka karenamu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakanmu, dan hatiku bersuka karenamu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Bangkit berdiri, kita nyatakan pujian ini dengan bangkit berdiri sukacita. Haleluya. Jiwaku memuliakan-Mu Tuhan. Jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus jiwaku memuliakan. Jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, ku mau terus. Sekali lagi nyatakan, Yesus kami sembah. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Jiwa kita terus memuliakan Tuhan, karena Dia sungguh baik. Kasih-Nya tak pernah berkesudahan. Segala pujian kita hanya untuk Allah kita. Haleluya. Haleluya. Pujian baru, tetapi kita mau terus muliakan nama Tuhan. Kita mau sorakkan haleluya. Segala pujian syukur kita hanya bagi Tuhan kita. Sukacita nyata pujian ini. Segala puji syukur bagi Dia untuk selama-lamanya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya.
Yesus Kristus namanya. Kita tahu dengan sukacita kita terus menyatakan pujian kita. Kita tahu bahwa Allah sungguh maha besar dan hanya Dia yang layak dipuji. Satu pujian sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kita nyatakan untuk Allah kita. Haleluya. Dengan sorak-sorai untuk Allah kita. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus Dia. Sekali lagi nyatakan nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas. Sekali lagi. Nama Yesus atas segalanya. Haleluya. Silakan duduk. Nama Yesus di atas segala-galanya. Dan kita dengan sukacita terus memuji dan memuliakan namanya. Hidup kita harus terus memuliakan Tuhan. Dan itu menjadi tema ibadah pagi hari ini.
dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai yang ke-11 dengan tema sekali lagi hidup memuliakan Tuhan di akhir zaman. Ibu Novita akan menolong membacakan untuk kita semua. Pembacaan diambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Biarlah itu menjadi satu firman yang menjadi rema dalam hidup kita, yang nanti akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya, dan biarlah setiap firman itu menjadi pedoman dalam hidup kita. Tiba saatnya kita mau mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita mau sediakan tubuh jiwa roh kita dibentuk menjadi bejana yang berkenan di hadapan-Nya. Kita siapkan hati kita dengan pujian yang menyatakan, ini aku bejana. Haleluya. Nyatakan dengan sungguh-sungguh. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman. Oh Yesus, ku jadikan alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Mari kita bangkit berdiri, nyatakan pujian ini sebagai persiapan kita mendengar firman. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku.
Sekali lagi nyatakan pujian. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku, pada hamba-Nya dipersilahkan. Bentuklah sesuai kehendak, untuk genapi firman. Oh Yesus, ku jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Katakan bejana, Bejana yang sempurna seperti-Mu. Kami datang kepadamu dengan ucapan syukur. Kami telah memuji dan menyembah. Terimalah ya Tuhan penyembahan kami, pujian kami, hormat kami. Biarlah segala kemuliaan dan keagungan hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih. Kami buka hati, pikiran, pendengaran kami. Allah Roh Kudus yang bekerja, menjamah, mengurapi dan memberkati. Memberikan kami roh hikmat, pengertian, sehingga kami dapat memahami, dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukan dengan setia dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas dengan urapan kuasa Roh Kudus, supaya melalui pemberitaan firman-Mu, nama-Mu dipermuliakan di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, salam. Saudara yang dikasihi Tuhan, di bulan Juli, di awal minggu, memang saya menyampaikan tema-tema tentang bagaimana hidup orang-orang percaya atau hidup orang-orang Kristen, ya. Saya menyampaikan tentang bagaimana hidup yang dewasa, hidup yang berbuah, dan hari ini saya menyampaikan tentang hidup yang memuliakan Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan bersama-sama, kehidupan di dunia ini tidak semakin baik, saudara. Kalau kita lihat banyak hal yang terjadi di dalam dunia ini, di berbagai macam belahan dunia. Belum apa yang terjadi di sekitar kita. Kita terakses dengan media sosial, sehingga kita bisa bersama-sama memperhatikan, ya, menyaksikan apa sih sesungguhnya yang terjadi di sekeliling kita di hari-hari terakhir ini. Tidak bisa, bisa di next. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membuka di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Kita akan melihat bersama-sama di dalam bagian dari firman Tuhan ini. 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Ini satu ayat yang tidak asing bagi Bapak Ibu Saudara, ya. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu semuanya keadaan manusia di akhir zaman. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri,
mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah kondisi atau ciri manusia di akhir zaman, ya. Bagaimana orang-orang di zaman sekarang itu sedang dikuasai yang namanya ego, ya, egoisme, mementingkan diri sendiri itu menjadi ciri kuat secara umum kalau kita menyaksikan bersama-sama. Kenapa? Orang-orang melakukan kejahatan, kekerasan, perampasan, korupsi, berbagai macam kejahatan, karena apa? Kepentingan diri sendiri. Dan itu menjadi ciri yang menonjol kehidupan orang-orang di zaman sekarang. Terus bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara? Itu yang tentunya penting. Coba bisa di next. Ya, pesan penting dari firman Tuhan bagi orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara, kita ini jangan menjadi orang-orang yang ikut arus, tetapi orang-orang yang melawan arus. Tidak ikut dalam kejahatan kehidupan dunia, tetapi Bapak Ibu Saudara, kita ini hidup di dalam rancangan Allah dan kehendak Allah. Yang kita perhatikan dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, itu ada beberapa ayat, mari kita akan perhatikan. Ada 2 ayat, ayat 4 dan ayat 5 dari 1 Petrus pasal 4, jadi perikop di atas dari bacaan kita. Firman Tuhan mengatakan demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawabkan kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi yang hidup dan yang mati. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus memberikan pesan penting kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil, di Turki, ya, kalau zaman sekarang. Pesan pentingnya apa, Bapak Ibu Saudara? Di tengah-tengah dunia yang rusak, yang cemar, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekerasan, waktu itu kan terjadi penganiayaan. Dalam korelasinya, dalam kehidupan kita di zaman sekarang, di mana situasi kondisi tadi, ya, kalau kita melihat bagaimana Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius, bagaimana keadaan manusia di akhir zaman, manusia sudah dikuasai oleh egoisme, kepentingan diri sendiri, ya, mereka tidak ada ketaatan, yang ada pemberontakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan harus berbeda. Itu yang sangat penting. Kalau banyak orang melakukan kejahatan, banyak orang dalam kehidupannya melanggar firman Allah, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan harus hidup melawan arus, tidak ikut dunia yang cemar, yang rusak, tetapi bagaimana kita hidup seturut dengan kehendak Allah, itu yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Kemudian di bagian berikutnya, kalau kita perhatikan, bisa di next ya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke dalam nats yang sudah kita baca. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, ini berbicara tentang zaman akhir atau akhir zaman atau penghujung bagaimana dunia ini nanti akan berakhir, ya. Kalau kemarin kita sempat dikejutkan dengan perang yang ada di Timur Tengah, tiba-tiba Israel berperang dengan Iran secara terbuka, dan sekarang kalau tidak salah
Israel sedang berperang dengan Suriah, Bapak Ibu Saudara. Jadi kejadian di Timur Tengah merupakan satu lonceng zaman, beberapa kali saya sampaikan. Bagaimana kita mau melihat bersama-sama nanti perkembangannya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di penghujung zaman atau di akhir zaman, bagaimana dengan orang-orang percaya? Mari kita akan lihat di bagian penting, ya, bisa di next berikutnya. Kalimat pembukanya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dan ayat 11 bagian akhir, Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita memang konteksnya berbicara tentang melayani. Tetapi kalau kita ambil secara keseluruhan perikop ini berbicara tentang kehidupan orang Kristen, kehidupan orang percaya. Diakhiri dengan apa? Di sana disampaikan supaya Allah dimuliakan di dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Akhir zaman, hidup orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara, hidup yang mempermuliakan Tuhan. Supaya Tuhan dimuliakan, itulah yang menjadi kehendak daripada firman Tuhan. Itulah yang menjadi rancangan Allah di dalam kehidupan kita, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah bagaimana hidup yang memuliakan Tuhan. Karena ini ibadah pagi, ya dibatasi dengan waktu, Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Ibu masih sekolah minggu dan lain sebagainya, saya sampaikan dua hal saja. Bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi dalam 1 Timotius pasal 3 sudah disampaikan keadaan manusia di akhir zaman. Saya bagian yang pertama, menguasai diri, berjaga-jaga dalam doa. Itu bagian pertama yang harus kita perhatikan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan, ayatnya yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Mungkin kalau kita lihat sekilas dari tata bahasa Indonesia, ya kata kuasai diri sudah bisa dicerna dengan baik, ya menguasai diri, ya mengendalikan diri. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dirujuk dari bahasa asli, maaf bukan apa-apa, bukan apa namanya, saya ingin mempersulit pengertian Bapak Ibu, tapi saya ingin mengupas sesungguhnya apa sih yang dimaksud menguasai diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menguasai diri dari bahasa asli, bahasa Yunaninya itu nepo. Nepo itu berkaitan dengan khususnya pikiran. Karena pikiran itu nanti akan berkaitan dengan doa. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kata menguasai diri dalam bahasa aslinya adalah nepo, yang merujuk kepada bagaimana kita dapat mengendalikan diri berkaitan dengan pikiran. Kenapa pikiran, Pak? Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pikiran itu adalah medan pertempuran yang sangat penting. Siapa yang bisa menguasai pikiran, ya, kalau di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, pikiran kita tidak dikuasai oleh pikiran-pikiran yang duniawi, dikendalikan oleh pikiran duniawi, pikiran yang membawa kepada kesenangan-kesenangan duniawi, kesenangan hawa nafsu, pikiran negatif, orientasinya cinta uang. Perhatikan, cinta uang. Ya, bukan Bapak Ibu Saudara, wah Pak Pendeta ini bagaimana khotbahnya, kok tidak boleh kita cari uang. Wah, cari uang saya seneng. Bapak Ibu, kita harus kerja keras, kita harus punya usaha yang berhasil, kita harus menjadi orang yang sukses supaya kita dapat menolong yang lain. Tetapi yang menjadi utama adalah jangan sampai kemudian orientasi dari setiap apa yang kita lakukan di dalam pemikiran kita, Bapak Ibu Saudara, tertuju pada hal-hal yang materi semata-mata. Itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang.
Oleh karena memburu uang akhirnya apa? Banyak orang jatuh dalam dosa. Kenapa orang kemudian merampok, orang korupsi, orang melakukan kekerasan, perampasan? Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ya hidupnya, pikirannya dikendalikan oleh hal-hal yang negatif, ya berkaitan dengan materi, khususnya demikian. Jadi pikiran kita Bapak Ibu Saudara harus dapat dikendalikan. Nanti saya kasihkan solusi. Pikiran negatif, pikiran yang berorientasi pada hal yang buruk, ya, pikiran kotor, pikiran yang menyeleweng, pikiran yang bertentangan dengan firman Allah akan membawa kita, Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa berdoa. Kalau berdoa, doanya pasti tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kehidupan kita dikuasai dengan pikiran-pikiran yang demikian, yang duniawi. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa kemudian, karena di situ nanti ada bagian berikutnya, setelah karena kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Tenang itu juga berbicara tentang pikiran. Kalau pikirannya terkendali Bapak Ibu Saudara, maka hatinya akan mengalami damai sejahtera. Coba kita akan memperhatikan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara, pikiran untuk memuaskan diri sendiri, sikap egoisme, itu bisa kemudian kita kendalikan. Pikiran negatif tentu harus ada yang bisa mengisi pikiran kita. Dengan apa? Ya pikiran Kristus, dengan firman Tuhan. Saudara bisa melihat di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8, nanti disambung Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-5. Mari kita akan perhatikan bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu bisa membuka bersama-sama Filipi pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-8. Ini satu ayat yang sangat terkenal. Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan mulai ayat yang ke-5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, ya. Tuhan sudah dekat. Ini juga berkaitan dengan akhir zaman. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang pada akhirnya di dalam ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, solusi dari pikiran duniawi, pikiran negatif, Bapak Ibu Saudara, nepo tadi yang berkaitan dengan pikiran kita adalah, Bapak Ibu Saudara, kita mengisi pikiran kita dengan pikiran Kristus. Pikiran kita harus dikendalikan dengan firman Tuhan, harus diisi dengan firman Allah. Itu menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita, Bapak Ibu Saudara, yang pertama tadi mementingkan diri sendiri, kita kemudian sikap egoisme, tetapi kalau kita mengenakan pikiran Kristus, Bapak Ibu Saudara, pikiran kita akan dialihkan. Bagaimana kita bisa mengasihi, bagaimana kita bisa menolong, bagaimana kita bisa memperhatikan, bagaimana kita bisa menjadi berkat, bukan menuntut tetapi memberi. Bapak Ibu Saudara, bukan kita kemudian semata-mata minta dilayani. Memang betul suatu saat Bapak Ibu Saudara kita membutuhkan orang lain untuk melayani kita. Tetapi yang sangat penting kalau kita dewasa, maka kita bertanggung jawab dan kita dapat melayani. Jadi pikiran-pikiran yang negatif harus takluk, harus tunduk di dalam pikiran Kristus. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan apa? Kita mengisi semuanya dengan firman Tuhan.
Filipi pasal 2, ayatnya yang kelima, mari kita perhatikan bersama-sama. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Rasul Paulus berkata, Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pikirannya pikiran Kristus-sentris, bukan egosentris. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara. Kalau pikiran Kristus, Bapak Ibu Saudara, yang ada adalah belas kasih, yang ada apa Bapak Ibu Saudara? Pengampunan, yang ada apa? Bukan iri hati, bukan kedengkian, bukan akar pahit, tetapi yang ada adalah belas kasihan yang memancar dari kehidupan kita. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang perlu kita perhatikan. Dan kemudian di dalam surat 1 Petrus tadi yang kita baca, setelah kita mengenakan pikiran Kristus, kita akan menjadi tenang, ya. Dalam bahasa aslinya itu, dalam bahasa Yunaninya soproneo, Bapak Ibu Saudara. Ketenangan. Pikiran yang tenang itu bisa memikirkan kembali ke tema tahunan, memikirkan masa depan. Ya. Pikiran yang tenang akan membawa kita kepada kehidupan yang tenang. Kita bisa memikirkan masa depan. Ya, melihat segala sesuatu dari sudut pandang firman Tuhan, patokannya firman Tuhan, ukurannya firman Tuhan, titiknya kita kembalikan kepada firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini juga berbicara tentang pikiran yang sehat, ya. Yun sewu, pikiran yang waras, kan ada kan loro pikir itu ya. Jadi itu perlu disembuhkan Bapak Ibu Saudara, dan itu sesuatu yang membutuhkan treatment secara khusus. Mengenakan pikiran Kristus sehingga kita tenang, dan ketika kita tenang maka kita dapat berdoa, kita dapat berjaga-jaga, kita tidak ikut arus dunia. Doa kita juga bukan doa yang salah kaprah, tetapi doa meminta sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, lah itu penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi bagian yang pertama ini Bapak Ibu Saudara, menguasai diri, ya. Itu berbicara tentang pengendalian pikiran pertama-tama, sehingga ada ketenangan, dan dari ketenangan kita dapat berdoa. Kalau orang kemerungsung, orang khawatir, orang cemas tidak akan bisa berdoa. Yang dilihat adalah masalah Bapak Ibu Saudara. Maka pentingnya kita dipenuhi dengan pikiran Kristus, yang pada akhirnya kita memiliki ketenangan, dan dari ketenangan kita dapat berdoa. Itu bagian yang pertama. Kedua, ya, saya selesaikan beberapa saat lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengasihi sungguh-sungguh kepada sesama. Saudara, mungkin klasik nih, tetapi Bapak Ibu kalau kita perhatikan, tadi keadaan manusia di akhir zaman, kita sudah membaca sikap egoisme manusia. Ya, pada dasarnya memang manusia itu pengen diperhatikan, dikasihi, itu satu hal yang wajar. Tetapi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita akan perhatikan bersama-sama. Ya, dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, di sana disampaikan demikian. Tetapi yang terutama, garis bawahi Bapak Ibu Saudara, pegang teguh yang terutama. Apa yang utama yang firman Tuhan sampaikan pagi hari ini buat kita semuanya? Kasihilah. Bukan hanya sembarang mengasihi, tapi digaris bawahi lagi. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengasihi sungguh-sungguh, itu yang menjadi pesan penting bagian yang kedua. Hidup mempermuliakan Tuhan,
mengasihi bukan dengan perkataan, tetapi mengasihi dengan perbuatan. Kalau kita perhatikan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-24, mari Bapak Ibu Saudara saya ajak melihat dalam Matius pasal 24 ayatnya yang ke-12. Silahkan Bapak Ibu disimak dengan baik-baik. Ini Tuhan Yesus berpesan bagaimana kondisi manusia juga di akhir zaman. Ayat 12 dari Matius 24 dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, orang-orang durhaka, orang-orang yang tidak memiliki belas kasihan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, orang tadi dikuasai oleh egoisme, kepentingan diri sendiri, Bapak Ibu Saudara, hidup maunya sendiri, semau gue, orang Jakarta bilang, ya. Itu Bapak Ibu Saudara menjadi ciri menonjol. Sehingga kasih itu menjadi dingin, ya. Di sini kalau berbicara kasih sungguh-sungguh itu kasih yang berkobar. Bagaimana kita menyatakan dengan perbuatan, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, digerakkan oleh hati yang penuh dengan belas kasihan. Jadi menjadi satu ciri bagaimana kita orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman. Di dalam sikap egoisme, mementingkan diri sendiri tadi, tidak mau mengasihi, ada dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 2 dan 3. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tadi yang pertama pengendalian pikiran, kemudian bagaimana Bapak Ibu Saudara kita semuanya di dalam kehidupan kita ada relasi dengan Allah, hubungan dengan Allah melalui doa. Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan, berbicara doa bukan hanya berbicara permintaan, tetapi berbicara tentang relasi, hubungan yang dekat, yang erat, keintiman dengan Allah melalui doa. Itu Bapak Ibu Saudara yang harus terus dibangun. Nah, keintiman dengan Allah itu termanifestasi dengan apa? Dengan wujud kasih, hubungan dengan sesama, kasih kepada sesama. Kalau orang semakin mengasihi Tuhan, memiliki relasi yang intim dengan Allah, maka kasih kepada manusia itu menjadi ciri yang menonjol. Buahnya demikian. Kalau orang, Bapak Ibu Saudara, memiliki hubungan yang baik dengan Allah, dengan Yesus, itu pasti memiliki kasih. Bapak Ibu Saudara, dia bukan orang yang mementingkan diri sendiri. Kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18, walaupun sudah saya sampaikan tadi. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18, Bapak Ibu bisa memperhatikan bersama-sama. Saya bacakan bagi Bapak Ibu, ayat 17 saya mulai. Barang siapa mempunyai harta duniawi, 1 Yohanes 3 ayat 17, dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Ya, omdo kalau zaman sekarang, teori. Tetapi firman Tuhan mengatakan, tetapi dengan perbuatan. Dengan tindakan yang nyata, kan begitu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi harus di dalam kebenaran, jangan untuk apa? Menonjolkan diri, jangan untuk mencari penghormatan. Kembali kepada tema yang saya kasihkan, bagaimana hidup kita mempermuliakan Tuhan, bukan mempermuliakan diri sendiri. Itu endingnya, muaranya ke sana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi mengasihi itu supaya apa? Supaya Allah dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya. Dunia sedang mengalami krisis yang namanya krisis kasih, di mana terjadi banyak sekali kekerasan. Ya, saya itu melihat. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah keluarga yang memiliki 3 orang anak. Ya, dia memiliki 1 ibu yang sudah tua. Kemudian karena sudah tua, saya tidak tahu latar belakangnya,
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan punya satu ibu dan ibunya kemudian dititipkan di panti, apa itu namanya, panti jompo ya, di panti jompo, ya, tidak dirawat ya oleh anak-anaknya tapi dititipkan di panti jompo. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kasih anak kepada orang tua yang harusnya ketika masa tua orang tua itu dirawat, dihormati, dikasihi, diberikan pelayanan yang terbaik, tapi dimasukkan dalam panti jompo. Bahkan di situ dia menandatangani satu surat di atas meterai, kalau nanti misalnya suatu saat meninggal itu mereka nggak usah dikabari, wah ini anak durhaka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jangan sampai kita demikian ya. Kemarin Diakon Gadot mengatakan memang betul ya, satu orang ibu itu biasanya merawat anak 8 itu bisa ya, tapi anak 8 merawat satu orang tua belum tentu bisa. Nah, ya memang kadang-kadang betul seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tidak, tapi kita anak-anak Tuhan Bapak Ibu Saudara, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu dan berbahagia engkau di bumi. Kalau kita ingin panjang umur, kita ingin bahagia, syaratnya menghormati orang tua, mengasihi orang tua. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena kasih itu menutupi banyak dosa. Artinya apa? Orang yang mengasihi pasti akan bisa mengampuni. Kemarin saya tayangkan video Bu Maria Suroto yang putrinya mati, satu-satunya Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah yang kedua dan ibadah sore, saya sampaikan. Kenapa demikian? Karena orang itu memiliki kasih Kristus. Mudah mana Bapak Ibu Saudara? Kita mengampuni orang yang kita kasih atau orang yang kita benci? Boro-boro Bapak Ibu Saudara mengasihi, uang ketemu wae melengos kok Bapak Ibu Saudara, buang muka itu ya. Ya karena saya dulu di desa itu salah satu tetangga saya itu bertengkar itu. Jadi kalau ketemu itu saling membuang muka. Lah untung tidak masuk di tong sampah mukanya. Saudara, membuang muka. Bapak Ibu Saudara, di dalam kekristenan kasih itu menutupi banyak dosa. Artinya apa? Ketika kita sudah menerima kasih Kristus, hidup di dalam kasih Kristus, jangankan saudara seiman, musuh, orang yang sudah berbuat jahat, orang yang sudah mengkhianati kita, orang yang sudah merugikan kita, kalau kita ada kasih, kita tetap bisa mampu mengampuni. Amin. Wah, saya belum dengar. Amin Bapak Ibu. Ya harus begitu ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya pada Bapak Ibu, Bapak Ibu lebih senang mendendam apa lebih senang mengampuni? Ya oke lah, sudah mau berakhir khotbahnya soalnya. Itu ya, jadi aplikasinya demikian Bapak Ibu Saudara, mengampuni, yaitu bagian dari kasih, karena kasih menutupi banyak dosa. Dan bentuk daripada mengasihi sungguh-sungguh, itu bisa di next yang berikutnya. Bentuknya ada 2 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi sungguh-sungguh ya, itu dengan memberikan, menolong, mengasihi, ramah itu ya, ramah. Kemarin saya KPW, ini mungkin Pak Irwan Santosa nanti tugas sore ya, saya sampaikan di KPW, Bapak Ibu coba sampaikan satu hal saja, apa sih sisi positif yang Bapak Ibu adik-adik miliki gitu. Jadi salah satu kelompok KPW saya mengatakan, Pak saya ini orangnya ramah gitu. Tahu Bapak Ibu Saudara, kasih senyum. Bapak Ibu senang dikasih senyum atau dikasih merengut gitu. Kemarin saya bilang sama Bu Ina, Bu foto saya yang nanti di penabisan tolong ojo dicarikan yang merengut tapi dicarikan yang tersenyum gitu ya. Nanti pada takut kan. Iya kan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kalau nanti saya merengut ditegur ya Bapak Ibu Saudara, diingat, ojo merengut tak pendeta gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, bentuk kasih yang sungguh-sungguh menolong dengan tidak bersungut-sungut tetapi dengan ramah. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-9 itu ya Bapak Ibu Saudara, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Itu dalam konteks zaman dulu, ada banyak orang-orang karena dalam penganiayaan, dalam penderitaan, mereka butuh pertolongan, mereka butuh disambut. Kalau Bapak Ibu Saudara membuka pintu rumahnya untuk kita menyambut saudara seiman, itu bagian dari menyambut Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Makanya ojo keberatan ya, enggak apa-apa. Kita bisa bersekutu, kita bisa belajar firman, kita bisa saling mengasihi. Makanya kan ada KPW bergilir, itu Bapak Saudara, menyambut saudara seiman, ya. Jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut. Nek ketempatan sukacita, seneng, ya. Kalau memang kita berkatnya pas-pasan ya seadanya, nggak usah nggak usah itu menjadi beban, ya. Kita berusaha untuk bagaimana mendapatkan makanan rohani dalam kehidupan kita. Kemudian saling melayani sesuai dengan karunia. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-11, ayat yang terakhir, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Ada dua hal, ya, melayani dengan perkataan, Bapak Ibu bisa perhatikan, menghibur, ya, jadi saya tulis, menguatkan dengan penuh kasih, menasehati dengan nasihat yang membangun, termasuk di dalamnya kita memberikan kesaksian yang menguatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan mencela, bukan menjatuhkan, bukan menghina, bukan mengkata-katai dengan kata-kata yang menyakitkan, tetapi bagaimana kita bisa saling membangun, dan yang berikutnya melayani seorang akan yang lain. Ini berbicara juga tindakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, memberi yang kekurangan misalnya. Kalau Bapak Ibu tadi dalam 1 Yohanes, ya, yang sudah saya sampaikan, kalau kita punya harta duniawi, kita melihat saudara kita kekurangan, kita menutup diri, bagaimana kasih itu dinyatakan? Tidak bisa. Ya, kita harus membuka diri, mengulurkan tangan, berbelas kasihan. Itu Bapak Ibu dari bagian dari bagaimana kita memperhatikan. Jadi menolong misalnya yang sakit, kemudian yang terlantar, mereka yang kekurangan dan lain sebagainya. Tentunya dengan tindakan yang nyata, dengan perbuatan yang nyata. Ya, hari Senin kemarin saya tutup dengan kesaksian salah satu dari jemaat dipanggil Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Memang dari minggu malam saya sudah pantau dari WhatsApp, saya kabarke kemudian perkembangannya seperti apa. Minggu malam masuk ke dalam ruang ICU, dan pagi saya kabarke lagi situasi kondisinya semakin turun, dan sebenarnya saya rencana mau berkunjung sore hari jam 5, jam kunjungan, tapi jam 1 siang saya ditelepon, tim dokter mengatakan harus dipanggilkan rohaniawan untuk mendampingi. Akhirnya saya setelah kunjungan, saya ke rumah sakit jam 2:30 sore, saya tungguin beberapa waktu, ya sekitar 1 jam di ruang ICU, kemudian saya doakan, saya teguhkan, walaupun ibu ini yang dipanggil Tuhan, ibu yang luar biasa Bapak Ibu. Hari Sabtu saya berkunjung itu, ketika pertama kali bertemu sudah mengatakan, Pak, aku sudah pengen pulang, aku pengen ibadah, dia berkata demikian Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan berkehendak lain, ya, ketika saya tunggu sampai jam 6:10 dia dipanggil Tuhan, jadi saya menyaksikan bagaimana perjalanan dia dari masa kritis sampai kemudian dipanggil oleh Tuhan. Saudara, itu bentuk daripada kasih. Saya sampaikan kepada keluarga, saya kuatkan, semua sudah berusaha secara maksimal, segala peralatan dokter, segala peralatan medis dan obat-obatan sudah diberikan yang terbaik. Tetapi kita harus dapat menerima apa yang menjadi kehendak dan keputusan Allah, karena itulah yang terbaik. Ibu dipanggil Tuhan di dalam iman kepada Yesus, dan jaminan dari firman Tuhan, dia bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Sudah kan Bapak Ibu Saudara? Kalau kita memahami bagaimana firman Tuhan, hidup kita enak Bapak Ibu Saudara. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, Bapak Ibu, dari penutup, marilah Bapak Ibu seluruh jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita sudah di zaman akhir, sudah di akhir zaman, ya, saat manusia mementingkan diri sendiri, sikap egoisme, Bapak Ibu Saudara, hidup dalam kekerasan dan kejahatan. Mari saya mengajak kita semuanya hidup yang memuliakan Tuhan. Dimulai dari apa? Menguasai diri,
ketenangan, hidup dalam relasi dengan Allah melalui doa, dan mengasihi sungguh-sungguh, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Dengan demikian, Bapa di dalam Yesus Kristus dipermuliakan melalui kehidupan kita bersama-sama. Tuhan memberkati, mari kita tunduk kepala, kita mengendapkan firman Tuhan. Biarlah boleh menjadi rema dalam kehidupan kita bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur pagi yang luar biasa Tuhan yang sudah memberkati kami dengan segala kebaikan-Mu. Firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat, kekuatan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami terima firman, dan bila firman itu dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya jemput kita berdiri bersama-sama, kita akan pujikan pujian respon, Tuhan inilah hidupku, kuserahkan padamu segala cita-citaku dan masa depanku. Tuhan, inilah hidupku. Katakan, ku serahkan padamu. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu ya Tuhan. Menjadi milik. Oh, jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan, bagi kemuliaan, genapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan. Mari dengan hati yang sungguh-sungguh katakan, Tuhan inilah hidupku, kuserahkan padamu. Tuhan, inilah hidupku. Bila setiap kehidupan kita boleh dipakai oleh Tuhan, Ku serahkan padamu. haleluya. Segala cita-cita masa depanku, akan jadi milik-Mu, jadi milik. Oh, jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan, katakan bagimu Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan, bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Mari katakan bersama-sama, bagimu Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan, bagi kemuliaan.
Dipersilahkan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Waktu saya serahkan kepada Bapak Diakon Muji Arianto untuk melanjutkan ibadah kita dengan memberi persembahan, dan nanti setelah itu akan ada pengumuman, dan nanti setelah pengumuman saya akan menyampaikan pengumuman tambahan. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Stefanus. Biarlah itu mengingatkan kita bagaimana kita untuk hidup terus memuliakan Tuhan dalam segenap hidup kita. Pagi hari ini kita bersyukur untuk berkat Tuhan, dan kita mau berikan tanda cinta kasih kita, terima kasih kita kepada Tuhan dalam persembahan persepuluhan kita, persembahan khusus lainnya. Firman-Nya dalam Amsal pasal yang ketiga, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita berikan persembahan pada kantong berwarna hitam untuk persembahan dan persepuluhan, kantong berwarna merah untuk persembahan pembangunan. Kita berikan yang terbaik dengan pujian berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita. Anak cucu di mana-mana, Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya, merendahkan dan meninggikan, berbagi bagi orang. Kepada PKMB, PMBI dipersilahkan. Berkati anak kita di mana-mana, Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya, merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi berbahagialah, berbahagialah bagi orang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya.
Mari kita serahkan persembahan ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan dan kasih setiamu yang terus melimpah pada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami terima menjadi berkat rohani bagi tubuh jiwa roh kami. Dan kami mengucap syukur untuk berkat jasmani yang telah Engkau limpahkan sepanjang pekan ini. Terima kasih Tuhan, dan izinkan kami memberikan ucapan terima kasih kami, tanda syukur kami melalui persembahan persepuluhan, persembahan khusus lainnya, persembahan bangunan sebagai tanda terima kasih kami Tuhan. Sucikan persembahan ini, biarlah layak di hadapan-Mu, menjadi korban yang berbau harum di hadapan-Mu, menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi perluasan kerajaan-Mu khususnya di GBI Tlogomulyo ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk PKMB PMBI, dan berikutnya kita akan mendengarkan warta gereja. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat dari GBI Tlogomulyo Semarang. Kami akan menyampaikan berita sepekan di minggu ini, pengumuman dari GBI Tlogomulyo. Yang pertama, pemimpin gereja dan seluruh jemaat turut bersimpati untuk keluarga besar Ibu Noksiama dan Ibu Yohana Istiqomah atas berpulangnya Ibu Maria Siami pada Senin 14 Juli 2025. Kiranya damai sejahtera Kristus dan penghiburan dari Roh Kudus melimpah bagi seluruh keluarga. Yang kedua, ini adalah minggu ketiga, hari Kamis dan Jumat ada kunjungan serentak yang dikoordinir oleh Ketua Kunjungan Bapak Immanuel Edwin Dirianto, berkumpul di gereja pada pukul 16 WIB. Untuk yang ketiga, mengundang kaum pria untuk dapat hadir dalam persekutuan PBI besok Sabtu 26 Juli 2025 mulai pukul 19 WIB di rumah Bapak Diakon Gatot Tristianto, Perumahan Merdeka Regensi nomor 31 Tlogomulyo. Yang keempat, fellowship pelayan akan diadakan minggu depan pada hari Minggu 27 Juli 2025 pukul 11.00 WIB di ruang serbaguna. Mari semua pelayan Tuhan hadir dan bersehati membangun pelayanan yang berdampak. Yang kelima, ibadah penabisan pendeta dan diakon sekaligus HUT gereja akan dilaksanakan Sabtu 9 Agustus 2025 mulai pukul 17.00 WIB. Diberitahukan kepada jemaat bahwa ini adalah ibadah khusus dan akan hadir tamu undangan dari Dewan Penahbis, para pendeta dan diakon di lingkup GGBI BPD Jateng Bagut dengan target kehadiran 400 orang. Untuk itu, mari jemaat kita terus dukung di dalam doa sembari menyiapkan diri untuk bisa hadir bersama keluarga. Karena keterbatasan lahan parkir, bagi jemaat yang biasa membawa mobil, mohon kesediaannya untuk menggunakan motor atau mobil transportasi online. Yang keenam, gerakan menabung masih terus berjalan sampai dengan tahun depan. Mari Bapak Ibu Saudara yang rindu ikut retret keluarga di tahun depan, WBI yang akan melayani Bapak Ibu Saudara dan jumlah tabungan dilaporkan secara periodik melalui grup WBI. Selanjutnya adalah kegiatan sepekan dari GBI Tlogomulyo. Silakan Bapak Ibu Saudara dapat melihat di buletin yang sudah diterima oleh Bapak Ibu Saudara. Gereja mengundang jemaat bergabung dalam ibadah doa. Yang pertama, doa pagi online pada hari Selasa pukul 4.30 hingga 5.30 WIB. Yang kedua, doa Hana kaum wanita pada hari Selasa pukul 15.00 hingga 16.30 WIB. Yang ketiga, doa dan pujian pada hari Rabu pukul 18.00 WIB. Yang keempat, doa pagi pada hari Sabtu pukul 4.30 hingga 5.30 WIB di gereja. Dan yang terakhir, doa Daniel dilaksanakan jemaat 3 kali sehari. Untuk waktunya, Bapak Ibu Saudara dapat menentukannya. Segenap jemaat GBI Tlogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat GBI Tlogomulyo yang berulang tahun di minggu ini. Yang pertama, Ibu Rehuel Cumaida. Selanjutnya, Ibu Ripka Rahayu Suciatmi. Selanjutnya, Saudara Misael Reza Putra Karismadika. Selanjutnya, Ibu Abigail Rosita Wiliani.
Selanjutnya, Bapak Jonathan Robi Ardianto. Selanjutnya, Ibu Eni Stianingsih. Selanjutnya, anak Natania Sheryl Safiera. Selanjutnya, Ibu Feni Krisnawati. Dan Bapak Daniel Andi Sigit Prabowo. Demikian pengumuman GBI Telogomulyo di minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memberi persembahan yang ketiga, ada satu lagi pengumuman. Anna Leonard Akselo Kurniawan, putra dari Bapak Deli dan Ibu Niken dari KPI Matius, saat ini dirawat di Rumah Sakit Telogorejo. Mari kita dukung dalam doa untuk kesembuhan, dan mari setiap KPW menyatakan kasih lewat iuran sosialnya. Tuhan memberkati, dan anak-anak muda silahkan untuk mengedarkan kantong yang ketiga untuk hari ulang tahun gereja, penabisan pendeta dan diakon. Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala yang akan mengakhiri dengan doa penutup dan doa berkat. Tuhan memberkati. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengucap syukur dan menerima doa berkat. Kita mau berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu, Engkau yang sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh naikkan pujian syukur penyembahan kami kepada Tuhan, dan kami menerima berkat dari firman Tuhan yang terus mengajar kami untuk kami dapat mengendalikan diri dan mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan dengan berkat Allah yang Maha Tinggi. Dengan urapan kuasa-Mu sehingga hamba-Mu terus dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk Gereja-Mu Baptis Telogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini.
bahwa terus gerejamu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gerejamu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang kepadamu, bertobat kepadamu melalui gereja ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaatmu diberkati Tuhan, bahwa mereka bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Kristus, masuk di dalam rancangan kehendak Tuhan yang baik dan yang sempurna, hidup di dalamnya dengan beriman kepada Yesus, taat setia akan firman-Mu, hidup bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk saat mereka bekerja, bisnis, usaha, jualan maupun apapun yang mereka lakukan untuk kehidupan mereka, Tuhan memberkati, Tuhan menuntun, membimbing sehingga mereka boleh menerima berkat dari Tuhan dengan keberhasilan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang masih sekolah maupun kuliah, diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga. Suami, istri, anak membangun keluarga yang sejahtera, sukacita, bahagia di dalam Kristus. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang pada pagi hari ini beribadah kepada Tuhan dan saat ini bertelut bersujud di hadapan-Mu dengan segala syukur mereka, pergumulan mereka, permohonan mereka. Tuhan memberkati, memberi kekuatan, memberikan damai sejahtera, sukacita, ketenangan, ketentraman saat mereka menghadapi pergumulan mereka. Engkau memberikan jalan keluar kemenangan bagi mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Bagi mereka yang merindukan kehidupan mereka diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, sehingga apa yang mereka rindukan mereka doakan kepada Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kaum muda khususnya, diberkati Tuhan. Langkah hidup mereka, masa depan mereka, diurapi Tuhan, dituntut dibimbing, sehingga berhasil untuk memuliakan Tuhan, menjadi saksi-Mu dan melayani Engkau. Bapa di surga, kami berdoa untuk mereka yang sakit, kami serahkan semuanya yang sakit ada. Kami berdoa untuk Pak Budi Wibowo, Pak Yesel Sunardi, Pak Joko Sulistiono, Pak Irman Lestiana, juga kami berdoa untuk Putrimo, anak Naya, semuanya yang sakit, Tuhan melawat mereka, Tuhan menjamah mengangkat segala sakit mereka, dan Tuhan sembuhkan dengan kuasa mujizat-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk yang lemah iman, Roh Kudus sendiri menjamah hati dan pikirannya, bahwa mereka sadar dan kembali datang kepada Tuhan dengan iman mereka untuk percaya menerima Yesus kembali. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun juga diberkati Tuhan dengan umur panjang, dengan kesehatan yang prima, supaya mereka dapat mengucap syukur, melayani Tuhan, datang kepadamu dan bersujud di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ibadah ini, Tuhan memberkati kami, menuntun membimbing langkah hidup kami, firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Hikmat-Mu terus menguasai pikiran kami, menuntunnya supaya kami dapat memutuskan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menguasai, memenuhi pikiran hati, perasaan jiwa roh hati kami, memberikan damai sejahtera, sukacita, kekuatan, dan juga ketenangan, keteraman
batin pikiran kami untuk menghadapi hidup ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana dan pencobaan. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah. Kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, terus akan menuntun membimbing langkah hidup saudara. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam